Selamat datang di kelompok yang ke-8 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami, yakni dengan judul Strategi Produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarromah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian produk. Produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk pencapaian tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang kedua yaitu klarifikasi produk. Klarifikasi produk di sini ada dua, yaitu pertama barang dan yang kedua jasa. Barang merupakan suatu produk yang berwujud fisik sehingga bisa dirasakan, bisa diraba, disentuh, dan dipegang. Ditinjau dari aspek daya tahannya, barang di sini ada dua aspek. Yang pertama, barang yang bisa tahan lama, dan yang kedua, barang yang tidak bisa tahan lama. Dan yang kedua yaitu jasa. Jasa merupakan aktivitas manfaat atau keputusan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus, hotel, dan lain sebagainya. Selain berdasarkan daya tahannya, produk merupakan umumnya juga diklarifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Produk di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu produk konsumen dan produk barang industri. Produk barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri, seperti rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu tentang barang industri. Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan untuk keperluan sehingga dikonsumsi secara langsung, yaitu untuk diubah, diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual kembali. Yang kedua, untuk dijual kembali oleh pedagang tanpa dilakukan transformasi fisik. Nah, di sini ada 3 kelompok barang industri yang dapat dibedakan. Yang pertama, material, yang kedua, capital items, yang ketiga, supplies dan service. Material yang tergolong dalam kelompok ini adalah barang-barang yang seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi. Dan yang kedua, kapital. Kapital adalah barang-barang yang tahan lama atau long lasting, yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Dan yang ketiga, supplies. Supplies adalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang yang tidak tahan lama atau short lasting, dan jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiandi Maulida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Laila, yakni tentang strategi produk. Strategi produk adalah strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi konsumen, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Strategi tersebut bertujuan agar konsumen dapat mencoba produk tersebut. Kemudian selanjutnya proses perencanaan strategi produk, yakni meliputi analisis produk, penentuan tujuan produk, yang ketiga penentuan sasaran pasar atau produk, kemudian yang keempat ada penentuan anggaran, kemudian yang kelima penetapan strategi produk, dan yang terakhir evaluasi pelaksanaan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Alvin Maulana dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya, yaitu secara garis besar strategi produk dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis atau kategori, yaitu yang pertama strategi positioning produk. Strategi ini merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra atau image merek atau produk yang lebih unggul dibandingkan merek atau produk pesaing. Paling tidak ada pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning. Adapun tujuan pokok dari strategi ini adalah yang pertama untuk menempatkan dan memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Tujuan selanjutnya adalah untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok pada para pelanggan, yaitu what you stand for, what you are, and how you would like customers to evaluate you. Strategi yang selanjutnya adalah strategi repositioning produk. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi produk dan bauran pemasaran saat ini, serta berusaha mencari posisi baru yang lebih tepat bagi produk tersebut. Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup produk dan untuk mengoreksi kesalahan penentuan posisi sebelumnya. Strategi yang ketiga adalah strategi overlap produk. Strategi ini adalah strategi pemasaran yang menciptakan persaingan terhadap merek tertentu milik perusahaan sendiri. Tujuan penerapan strategi ini adalah yang pertama untuk menarik lebih banyak pelanggan para produk sehingga meningkatkan pasar keseluruhan. Yang kedua adalah agar dapat bekerja pada kapasitas penuh. Dan yang ketiga adalah untuk menjual kepada para pesaing sehingga dapat merealisasikan skala ekonomi dan pengurangan biaya. Strategi yang terakhir adalah strategi lingkup produk. Strategi ini berkaitan dengan perspektif terhadap bauran produk suatu perusahaan. Misalnya jumlah lini produk dan banyaknya item dalam setiap lini yang ditawarkan. Strategi ini ditentukan dengan memperhitungkan misi keseluruhan dari unit bisnis. Perusahaan dapat menerapkan strategi produk tunggal, strategi multiproduk, atau strategi system of product. Masing-masing strategi ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu strategi produk tunggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skala ekonomis, efisiensi, dan daya saing dengan jalan melakukan spesialisasi dalam satu lini produk saja. Yang kedua adalah strategi multiproduk. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko keuangan potensial suatu produk tunggal dengan menambah beberapa produk lain. Yang ketiga adalah system of product. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketergantungan pelanggan terhadap produk perusahaan sehingga mencegah pesaing masuk ke pasar. Strategi ini dapat diwujudkan dengan menciptakan produk komplementer dan pelayanan purna jual. Dengan demikian ada ikatan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Materi selanjutnya adalah tahapan dalam penentuan strategi produk. Yang pertama adalah strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Strategi distribusi juga mempengaruhi pilihan mengenai bagaimana harga akan berhasil di dalam kombinasi strategi periklanan dengan armada penjualan. Strategi penetapan harga mempengaruhi keputusan elemen bauran pemasaran lainnya, karena harga itu sendiri merupakan salah satu elemen bauran pemasaran. Yang kedua adalah penetapan merek. Kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek mampu membedakan produk kita dengan produk pesaing. Keunggulan bersaing pun tercipta dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian ulang. Strategi pemberian merek dapat dilakukan dalam upaya mendukung pembentukan citra merek, yaitu dengan cara mengadakan perjanjian penempatan merek pada produk-produk yang dibuat. Yang ketiga adalah strategi distribusi.
Customer service melayani aktivitas-aktivitas permohonan, spesifikasi produk, permohonan rincian, pemrosesan pembelian, penyelidikan status pesanan, dan layanan garansi. Pengelolaan customer service penting dipandang sebagai bagian strategi pemasaran. Berkaitan dengan hal itu, perlu dijelaskan proses internal yang mempengaruhi layanan konsumen, menetapkan tujuannya, mengembangkan dan mengelola penyediaan, dan memberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Customer service dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin hanya begitu saja pemaparan dari kelompok 8. Terima kasih telah menyimak.